Ibu Mika bilang Kristen itu bukan agama. Iya, Terus pertanyaan saya, yang saya tahu itu Kristen itu ada Kristen Protestan, Kristen apalagi itu Kristen Katolik, Kristen banyak golongan lah. Nah, terus apakah banyak golongan itu percaya? Belum pertanyaan ya. Yang banyak golongan itu Protestan, Katolik, Advent, apalagi yang satu itu mereka percaya Yesus. Kita ngobrol yang positif-positif aja ya. Percaya Yesus semua. Apakah Yesus di golongan yang banyak itu sama? Yang kedua, mereka aku lihat cara beribadahnya beda. Kayak ada yang tepuk-tepuk tangan, ada yang enggak, ada yang beribadah biasa, ada yang berlutut, ya kan Bunda? Nah, terus ada juga kayak Bunda Kristen pakai kerudung. Memang di Alkitab tadi Bunda bilang ada ajarannya ya. Jadi memang kebanyakan saya lihat yang golongan lain enggak pakai kerudung, cuman yang Katolik kalau susternya pakai kerudung tapi pastornya enggak. Pertanyaan pokok saya, pertanyaannya apa? Golongan yang lain itu Yesusnya sama enggak? Silahkan dijawab. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau menjawab? Saya mohon Bunda Milka aja jadi yang jawab. begini, Bunda Bu. Mika aja yang jawab. Tadi saya gitu. hadir di room ini sama Bunda Mikana. Oh gitu ya. Karena saya senang dengar Bunda Mikana ngomong. Oke, baik Kakak Edni. Kalau kamu tanya apakah mereka menyembah Yesus yang sama? Jikalau mereka ya menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi, ya sama Kakak. Kecuali kalau mereka mengatakan ya, katanya mereka Kristen tapi masih mengatakan Yesus masih punya Allah, Yesus masih punya Tuhan, Yesus cuma nabi. Itu pasti bukan menyembah Yesus yang kita sembah. Ya, bukan Kristen. Karena Kristen sejati itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah serta juru selamat. Dialah pencipta langit dan bumi, ya. Dialah gembala yang baik, dialah juru selamat, dialah terang dunia, dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau dia percaya itu berarti kita menyembah Tuhan Yesus yang sama gitu. Oh ya. Karena gini, ada juga golongan-golongan ya yang mengatakan Yesus itu ya masih punya Allah lagi. Nah, sudah pasti itu bukan Kristen. Karena Allah itu esa. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Gitu Kak Edni. Cara beribadahnya beda ya. Oh, kalau cara beribadah itu beda nggak apa-apa, karena ibadah di dalam iman Kristen itu kompleks. Kita bisa dengan cara bernyanyi, bisa dengan bermain musik, bisa dengan sujud, bisa dengan mengangkat tangan, bisa dengan tepuk tangan. Itu semua kita lakukan, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak apa-apa Kak Edni. Oh ya, kalau menurut Bunda Mika, cara beribadah yang baik itu bagaimana? Tergantung ya, semua caranya baik. Yang penting lakukan dengan sopan dan menghormati Tuhan Yesus. Benar. Amin. Jangan pula karena ya. Tapi bentar itu gue. Jangan pula karena karena kita juga bisa bersorak-sorak, bisa bertepuk tangan gitu ya kan, bisa juga menari gitu. Jangan pula menari nggak sopan gitu kan, sampai mungkin kelihatan bajunya apanya, terus kayak orang kayak gitu. Nggak gitu juga kali. Oh ya. Jadi selama itu dari sopan, iblis. Iya, gitu.
kata Kak Mikana bisa juga menari untuk Tuhan gitu, terus menari-nari, terus bajunya entah kemana-mana, wah gitu-gitu. Itu namanya bukan menghormati Tuhan Yesus lagi. Oh gitu ya. Iya. Karena roh Tuhan itu Masih sopan, dalam Pak. batas-batas, Ya, betul, masih ya. dalam batas. Memang Kita semua- menari yang Yes, sopan, semua- bukan menari Saya lari-lari tambah keliling ya, dalam Kak gereja. Etni ya. Sebentar, Saya tambah sedikit ya. sebentar. Kak Memang Etni semua- Kristen sebentar, atau Pak. Muslim? Pak, saya mau ngomong sama Bunda Mika. Enggak, sebentar. Saya mau tanya dulu, Kak Enggak, Etni. yang lain. Mungkin bentar Kristen dulu atau itu gue. Muslim? Itu gue mungkin bentar dulu. Kristen Kita dia, harus Kristen dia. menghargai. Aku tamu di sini loh. Enggak, karena dia tadi bilang kan Begini, ibadah mereka. suaranya. Gitu dia. Memang Oh, Kak Etni ini Kristen bukan? Ah, ini begini, memang kita semua diajarkan untuk beribadah dengan baik, dengan cara masing-masing cara gitu. Ada yang tadi bilang bersorak-sorai, segala sesuai dengan iman kita, ya kan? Sesuai dengan tata cara di gerejanya. Kalau Di kusuk, tempat diam, ibadah tenang ya. ya gitu. Iya. Ya tempat ibadah. Terus diajarkan kita beribadah, berdoa yang benar gitu. Tadi kan saya cuma nanya, cuma satu pertanyaan kok tadi, apa di golongan-golongan lain itu kan percaya Yesus, apa Yesus itu satu. Soalnya ada teman saya agama Kristen, apa itu yang hari ketujuh itu, apa itu ya, lupa deh. Advent. Dia bilang, oh Yesus saya beda dengan Yesusnya mereka. Loh, kok beda? Bingung juga saya. Makanya saya tanya pas kebetulan ada room gini, saya juga mau nanya gitu. Tapi ya udah, tadi udah dijawab dengan puas lah. Oke, Terima kasih. biar saya tambahkan sedikit, Kak Etni. Jadi dia, Kak, cara-cara beribadah itu dalam firman Tuhan. Jadi ada tabernakel Musa, ya, tempat cara-cara Musa beribadah itu dengan hening, ya, tenang, oke, hikmat. Tetapi ada juga tabernakel Daud dengan tari-tarian, puji-pujian, ya, dan sorak-sorai dengan rebana dan kecapi. Tetapi itu sama-sama memuliakan Tuhan. Ya. Ya, itu Kak Etni ya, yang perlu saya Oke, tambah. terima kasih. Nanti Selamat ketemu malam. lagi. Mohon maaf, Kak Etni ini Kristen? Halo. Ya, Kak Etni Kristen bukan? Aku nggak perlu kasih tahu, soalnya aku cuman sharing aja. Kayaknya saya kenal suaranya. Loh, Kak Etni nggak malu mengakui siapa Tuhannya gitu. Enggak, aku percaya Yesus. Percaya Sebagai Yesus Bapa yang bukan? bagaimana? Percaya Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penebus, pencipta langit dan bumi, atau bagaimana? Ya seperti itulah, aku percaya Yesus yang selalu menyelamatkan hambanya, yang selalu menuntun, menjaga, melindungi hambanya. Seperti saya selalu dilindungi Yesus dimanapun aku pergi, berada, bekerja. Nah, makanya Allah kakak yang harus perkasa. bangga. Kristen Protestan. Ya, harus bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, harus bangga punya Bapa seperti Ya. Tuhan Yesus. Ketika ditanya ke tadi Kak ini, apakah siapa Tuhanmu? Langsung katakan, Tuhan saya namanya Yesus Kristus, dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, gitu kakak. Jadi harus bangga menyatakan. Saya Jangan lemes. saya tadi bukan mau menguji kepintaran ibu-ibu, bapak-bapak di sini, enggak sih. Cuman saya juga heran kok bisa mereka katain Yesus aku sama Yesus kamu beda loh. Bingung juga saya, padahal dia baca Alkitab, kita juga baca Alkitab. Ya makanya kita jangan menghakimi orang lain. Saya nggak ragu Yesus, bahwa Yesus itu menyelamatkan saya karena saya dibaptis. Amin. Ya, amin, haleluya. Oke, jadi gini kakak ya, jadi Kristen Advent itu juga mereka menyembah Tuhan Yesus yang adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Gitu pula kita di sini, gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya kakak Erni. Makasih sudah bertanya. God bless you. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati.
Puji Tuhan. Ya, selamat malam Yunus. Malam. Selamat malam. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya. Halo. Ya, silakan Ya, saudara, ya, ada yang mau ditanya. Silahkan. Ada satu pertanyaan Apa? Silahkan. sering baca sih yang di Yohanes 4:16 itu maksudnya gimana ya? Yohanes 14 ayat 6. Oh, Yohanes 14 ayat 6. Itu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui Dia. Itu maksudnya, saudara. Berarti selain daripada Yesus harus melalui Yesus ya sebagai jemaat. Iya, harus melalui. Itu menurut firman Tuhan, itu kata Tuhan Yesus. Itu bukan kata kami. Jadi tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Jadi harus melalui Dia. Baik nabi yang di belakang Yesus gitu. Semua manusia di dunia ini harus melalui Nabi itu Tuhan Yesus manusia. supaya bisa masuk surga. Ya. Terus Itu bukan kata kami, itu kata Tuhan Yesus ya. Itu firman-Nya. kalau sebagai Oke. orang Kristen harus punya iman yang seperti apa ini? Iman yang harus ekstrim mencintai Tuhan Yesus. Jadi bukan suam-suam kuku, bukan hangat-hangat apa ya. Jadi harus ekstrim mencintai Tuhan Yesus, taat dan setia kepadanya. Itulah iman yang harus kita miliki. Jauhi dosa. Oke, Bang Yunus. Bang Yunus. Ya, oke. Iya, Bang. Ah, Ya. semangat, Bang. Suara Abang kayaknya penuh dengan kelelahan. Mungkin karena kecapean bekerja ya. Semangat, Mas. Siapa tahu adik diberikan kasih karunia, oleh Tuhan, mendapatkan penglihatan akan kejadian yang akan datang seperti Rasul Yohanes, ya kan? Nubuat Iya, Kak. Nubuat ya. Doakan, Nubuat ya. iya, Nubuatan. oke. Tapi diuji dulu. Ya, kami Kak Livin, semua yang ada di room boleh minta didoakan. Maksud sekarang didoakan. Oh iya. Siapa yang ingin mendoakan kamu? Pilih di antara kita yang berempat ini. Boleh Kak Mikana. Gila. Kerinduanmu apa sebenarnya, Rosa? Banyak sih kerinduanku Kak. Apa itu? Sebutkan aja salah satu atau dua. Aku hanya pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, baik. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Oke. Berarti ada yang membangkang Iya, yang kamu bilang Tuhan. tadi. Iya, saudaraku. Karena gini ya. Sebentar ya. Firman Tuhan di Yohanes 3. Saya pembangkang, Mbak. Saya pembangkang, kira-kira ketika saya sebagai orang pembangkang, dosa Ya, saya sebenarnya. dihapus sama Ingat ini Yesus ya. tidak? Bentar. Yohanes 3 ayat 18. Dia sudah berkorban.
Dengar dulu. Oke. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tetap berada di bawah hukuman. Jadi bagi orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, ia tetap berada di bawah hukuman. Ya, yang hukuman mana? Hukuman yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu selamanya di kerajaan maut. Ya, tapi tadi kan Mbak bilang Adam tidak percaya sama Yesus waktu itu. Saya tidak bilang tidak percaya. Dia menyembah Tuhan Yesus, tapi dia tidak taat. Dia Mana tidak ada saya taat. bilang dia tidak percaya? Kan yang menciptakan Adam adalah Tuhan Yesus. Yang Ya, disembah terus kan Adam kan Mbak Tuhan tadi bilang Yesus. Kok kamu bilang tidak Nabi percaya? Adam, ya tadi kan Mbak bilang Nabi Adam tidak beragama, bukan beragama Kristen pada saat itu. Ya memang Kristen bukan agama. Agama itu kan buatan manusia. Kristen itu hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa, atau penyembahan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, itulah Kristen. Amin. Jadi Adam itu adalah Kristen. Karena apa? Dia menyembah Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Cuman ada kalanya Adam itu tidak taat, makanya dia melanggar hukum di Kejadian 2:17 yang diberikan Tuhan Yesus Oke. kepada mereka, gitu. Oke. Saya juga termasuk orang yang tidak taat karena tidak ikut dengan Yesus dong. Berarti dosa saya dihapus. Aduh, Kalau Tuhan kamu Yesus. bertobat terima Tuhan Yesus Kristus, kamu juga diampuni dosa-dosamu, dihapus juga. Kamu juga Oke, kalau begitu Nabi dibebaskan Adam pada dari saat neraka. itu, Nabi Adam pada saat itu menurut agama saya ya. Oh, Setelah mohon maaf bertobat. saudaraku, di sini tidak membicarakan tentang agama lain. Di sini kita Anggaplah berbicara Nabi tentang Adam bertobat kepada Tuhan Yesus waktu itu. Apa ya? minta ampun gitu. Terus Ya, nggak dihapuskan saja dosanya gitu. Ya, kenapa mesti dia turun lagi untuk menghapus dosanya begitu? Oke, mantap pertanyaanmu. Nah, itulah yang harus saya jelaskan. Haleluya. Oke, jadi gini saudaraku yang baik hati, ya. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa punya ketetapan atau hukum, saudaraku, di mana Tuhan berfirman di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini kan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, kekal abadi selama-lamanya, enggak bisa ditarik kembali ketika Adam dan Hawa melanggar ini. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17, mereka makan buah pohon pengetahuan karena disesatkan oleh iblis. Maka apa yang terjadi? Mereka mati. Adam dan Hawa serta keturunannya mengalami kematian. Nggak bisa kayak gini, Nurul, ya, seperti yang kamu katakan tadi ya. Adam Jadi, nih, bentar. Kan saya belum jelasin. Kan Adam dan Hawa udah melanggar hukum di Kejadian 2:17. Kemudian Adam dan Hawa bertobat. Tuhan, ampunilah aku, ampunilah kami menyesal, kami pasti bertobat dan lain sebagainya, bla bla. Bisa nggak Tuhan mengatakan seperti ini? Oh ya udahlah Adam, aku ampuni kamu. Hukumku di Kejadian 2 ayat 17 saya tarik. Bisa nggak dia menarik hukum itu? Iya kan, Injil kan muncul. Tunggu, bukan Injil dulu. Saya tanya, bisa nggak Tuhan menarik hukum atau ketetapannya? Bisa nggak Tuhan menarik firman-Nya? Jauh sebelum sesudah Nabi Adam. Aduh, saya nggak tanya. Ya. Kan gini, Tuhan ketetapan ulang. Tuhan melarang Nabi Adam nggak boleh makan buah itu kan di perjanjian lama, Nurul. Iya, di perjanjian lama. Shalom Bentar, dulu. Shalom bentar. gue. Ya, shalom itu gue. Shalom Tapi bentar Baginda dulu. Natal. Iya, bentar. Ya, bentar gini. Biar kamu paham analoginya seperti ini, ya kan? Kak Nurul, apa Bang Nurul dengar baik-baik, ya kan? Jangan langsung ke itu, ke Injil apa gitu. Contohnya gini. Kan ada hukum di negara kita bahwa tidak boleh, contohnya apa ya, mencuri, gitu ya.
ada hukum undang-undang yang mengatur bahwa Nurul bahwa kita memang nggak boleh mencuri. Nah, kan Nurul itu mencuri. Terus di pengadilan Nurul disidang. Undang-undang yang menetapkan bahwa seseorang yang mencuri dia harus dihukum penjara ya selama 5 tahun contohnya. Bisa nggak ketika Nurul sudah mencuri di depan hakim, terus kamu bilang gini, Pak Jaksa Hakim, tolong saya sudah bertobat, saya menyesal mencuri, jangan hukum aku. Bisa nggak kemudian hakim itu, oh ya udah undang-undang pasal ini kita cabut aja, nggak jadi dihukum kamu karena kamu sudah bertobat. Bisa nggak kayak gitu Nurul? Oh enggak, itu kan beda konteksnya, Mbak. Kan tadi Mbak tadi tarik ke Injil, ke kitab. Halo, dengar dulu, dengar makanya baik-baik. Manusia saja hukum Oke, yang begini. sudah ditetapkan Begini, nggak begini. bisa ditarik Bentar, kembali. Dengar Oke, dulu, oke. dengar. Oke, Makanya saya lewat- tanya sama lewat kamu, dulu itu. bisa nggak Tuhan Yesus Kristus menarik hukumnya di Kejadian 2:17 ketika Adam dan itu Hawa kan Kejadian melanggar itu? 2:17. Saya tidak tahu tentang Injil. Saya tidak tahu. Oke, begini kita main logika. Enggak, dengar dulu. Bukan. Dengar, kita main Jawab logika dulu, dulu. Oke. jawab dulu, Nurul. Jawab dulu. Ya kamu belum jawab loh, kamu nggak jujur. Kamu sebenarnya tahu bahwa hakim atau undang-undang yang sudah ditetapkan nggak boleh menarik atau mencabut. Udah, hukum ini kita hapus. Si Nurul nggak jadi di penjara 5 tahun karena dia sudah bertobat. Kan nggak bisa. Oke, betul. Nah, begitu pula dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dengan hukumnya. Dia nggak bisa menarik hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Tiba-tiba, udahlah Adam dan Hawa, kalian nggak jadi mati, aku ampuni deh. Ya, karena kalian sudah bertobat. Nggak bisa. Hukum tetap dijalankan. Makanya, manusia mengalami kematian dan semua keturunannya, saudaraku. Itu Oke, akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Nah, begini, Tuhan itu kan maha adil. Makanya hukum itu berjalan. Adam dan Hawa dan semua keturunannya mati. Tetapi Tuhan Yesus juga maha kasih. Allah yang maha kasih. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus Kristus mengampuni manusia supaya manusia ini nggak selamanya mati tanpa mencabut atau menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Rencana atau rancangan Tuhan itu dia datang sendiri dalam rupa manusia. Karena kalau di dalam keilahiannya dia menghapus Kejadian 2 ayat 17 hukumnya itu menyangkal firman-Nya. Supaya tidak menyangkal firman-Nya dalam keilahiannya, dia turun sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Itulah kenapa dia datang sendiri. Harus dia sendiri yang datang dalam rupa manusia. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada yang bisa nebus kita dari kerajaan maut selain Tuhan itu sendiri. Oke, saya paham, Mbak. tadi Bagus dijelaskan kalau bahwa paham. Nabi Adam berdosa, kemudian dengan turunnya Tuhan Yesus, otomatis manusia hidup kekal. Begitu kan, Mbak, pemahamannya? Iya, sehingga menerimanya. Iya, makanya terus berfirman Yohanes 11 ayat 25, ketika Tuhan Yesus telah menebus kita dari kerajaan maut, makanya terus menyatakan Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Kita kalau mati di dalam Kristus, roh dan jiwa kita enggak turun ke dalam kerajaan maut lagi, Berarti tapi Mbak ke Mikana kekal Firdaus. begitu. Iya. Mbak Mikana dan lain-lainnya ini saudara-saudari. Kita kalau kekal. mati, dengar, kita kalau mati enggak ke kerajaan maut lagi, saudara. Ya. Tapi kalau kita mati, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus. Terus Nabi Adam Surga. mati selama-lamanya. Begini saudaraku, Oke. darah Kristus berkuasa mengampuni manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir bagi yang percaya kepadanya. Adam kan percaya kepada nubuatan itu. Makanya Adam meneruskan ajaran itu kepada keturunannya, bahwa nanti Mesias akan datang. Karena waktu mereka dihukum ya di Taman Eden ya, dikatakan Tuhan ya, nanti keturunan perempuan akan meremukkan kepala si iblis. Itu nubuatan untuk Mesias kedatangannya, bahwa maut itu akan diremukkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Jadi siapapun yang percaya kepada nubuatan itu waktu di perjanjian lama, mereka selamat. Enggak begini Mbak, tadi kan narasinya begini. Tuhan Yesus turun agar Nabi Adam kekal, bukan karena dosanya, tapi karena karena dosanya itu Nabi Adam tidak mati begitu. Narasinya tadi Mbak Mikana seperti itu. Karena Aduh, dosanya Nabi Adam mati dan tuh. tidak kekal. Kok agak lain? Udah lain. Kok agak lain? Lain jadinya. Jadi apa? Berantakan lagi kamu. Jadi oke, begini saudaraku ya, saya kasih tahu sama kamu. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ya, di Yohanes 3 ayat 18 tadi, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Yaitu tadi Kejadian 2 ayat 17, bahwa kamu selamanya mati kekal dalam dosamu di kerajaan maut. Dan nanti juga dibangkitkan di hari kiamat untuk dicampakkan ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia kalau mati roh dan jiwanya langsung ke Firdaus, nggak ke kerajaan maut lagi. Menunggu juga nanti dibangkitkan di hari kiamat untuk dimasukkan ke surga, hidup kekal abadi selama-lamanya. Amin. Oh, Tetapi orang yang tidak percaya, dia langsung ke kerajaan maut, saudaraku, roh dan jiwanya. Ke kerajaan maut itu, ya dunia kematian, dunia kesuraman, dunia kegelapan. Sudah itu sebenarnya belum neraka sesungguhnya, tapi sudah seperti neraka. Karena nanti neraka sesungguhnya itu, dia dibangkitkan juga di hari kiamat nanti, tapi dicampakkan ke neraka yang sesungguhnya. Itulah kematian yang kedua. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami kematian lagi, kerajaan maut lagi. Apa? Amin. Roh dan jiwanya langsung ke Firdaus, saudaraku. Makanya Tuhan menyatakan, berbahagialah ya orang yang percaya kepadaku. Karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya, nanti Oke. balik Saya lagi sana tambahkan sini ya. sedikit ya. Tapi Saya mungkin tambahkan itu sedikit. kita turunin dulu Kak Nurul, kita ganti yang lain ya supaya boleh. mempersingkat waktu. Makasih saudaraku Kak Nurul. Terima kasih, Bang God bless Nurul. you. Ya, tepuk tangan buat Bang Nurul yang cakep dan manis. Itulah asiknya Kristen. Jadi seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menuju surga tidak perlu transit di neraka lagi. Ya, gitu dia. Emang naik pesawat pakai transit? Roket ya. Roket. Tidak Ya, pakai transit. selamat malam Rosa, katanya udah 1 tahun nunggu Kak Rosa ini untuk naik sini. Serius lah, 1 tahun nunggu. Makasih Kak. Enggak sampai 1 tahun. Iya, setengah tahun ya. Makasih Kak. Bisa buka kamera? sebelumnya. Oh maaf Kak, aku lagi di kamar jadi. Oh ya sudah, silakan pertanyaanmu langsung saudariku. Kak maaf sebelumnya. Aku mau bilang sama teman-teman ya yang komentar di kolom komentar. Tolong ya kalau berkomentar itu yang positif. Dan satu. Rosa, mohon maaf, langsung bertanya Ya. saja. Ya, langsung bertanya saja. Oh oke. Kak aku Kristen ya. Aku Kristen. Di sini aku mau bertanya karena sering aku masuk di kakak punya room, ada salah satu komentar ya. Jawaban dari kakak katanya kalau Kristen yang percaya sama Yesus tidak akan kena namanya kerasukan apa segala macam. Kalau ada Kristen yang kerasukan itu adalah Kristen abal-abal. Apakah semua Kristen yang seandainya mempunyai kelebihan yang Tuhan kasih seperti itu, apakah itu juga yang dinamakan Kristen abal-abal? Kalau kerasukan bukan abal-abal, bukan kelebihan dari Tuhan sayang. Tidak, gini Kak, maaf ya sebelumnya aku memiliki sedikit berkat dari Tuhan juga, bisa melihat begitu kan. Melihat Dan apa? setiap melihat masa hal-hal yang seandainya seperti besok aku di gereja posisinya aku di bagian depan atau aku bagian pelayan Tuhan begitu kan.
atau jemaat posisi duduknya seperti ini, seperti itu sudah ditunjukkan dari malam loh. Dari malam hingga besoknya itu sesuai dengan apa yang aku ditunjukkan dari malam itu yang mau aku tanyakan, Ya apakah kalau itu juga Rosa, enggak, kalau kamu tahu posisi jemaat duduknya kamu di depan, ya ya kan kamu pengen duduk di depan. Ya kan kamu yang ya yang pengen kamu mungkin posisinya di depan, di belakang itu kan tergantung kamu. Itu bukan, saya rasa mohon maaf, bukan karunia ya. Ya, tidak Kak. kalau menurut Gini, saya Kak. gini, Kak Rosa. Aku punya kesaksian Kak. Tahun 2018 aku sempat buta 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, di mana aku dirawat hampir 1 bulan lebih di rumah sakit umum. Itu nggak ada penyakit sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sebelum 1 bulan lebih itu aku dirawat. Malam terakhir ada gembala dari Kristen. Aku aslinya Katolik ya Kak. Awalnya Katolik. Dari Kristen itu dia doakan aku selama 1 jam lebih. Itu pendeta Kristen. 1 jam lebih, di mana di malam itu juga aku diberi sesuatu mukjizat yang luar biasa sih Kak. Pas di tepatnya jam 12 malam aku dikasih mukjizat untuk bisa melihat di sekitar aku gitu. Dari kejadian itu, setiap kali aku kemana saja, posisinya itu sama seperti aku tadi malam aku tidur atau aku lihat, itu sama persis dengan besoknya yang dimana aku berada. Oh ini sama ya posisinya aku, kok kemarin tadi malam tuh sama seperti apa yang aku lakukan hari ini gitu. Kamu mimpi atau bagaimana? Malam? Enggak Kak, Ya, enggak sama jadi sekali. ya begini Kak Rosa, kalau menurut saya seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini, itu bukan sebuah karunia kalau menurut saya. Karena begini, itu namanya deja vu Kak. Saya pun merasakan hal itu. Bahkan saya bukan cuman malamnya, tetapi saya pernah waktu kecil melihat satu penglihatan di mana saya dewasa duduk bersama teman-teman saya. Dan itu benar-benar terjadi. Itu namanya deja vu. Kejadian di mana kita rasakan pernah terjadi dan terjadi kembali. Itu suatu hal yang biasa ya Pak, bukan sebuah karunia. Semua orang pun pasti akan merasakan hal itu. Seperti itu. Itu suatu hal yang biasa, bukan karunia Kakak. Iya kenapa? Karena di sini kan aku hanya bertanya karena waktu 2 minggu lalu itu aku sempat dengar Kak Mikana bilang katanya setiap orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus, jika kerasukan itu hanya Kristen abal-abal. Jadi aku pikir mungkin aku ingin bertanya apakah aku yang bukan menghayal ya, atau bukan dibilang jadi anak indigo lah apa segala macam, enggak sama sekali. Aku kan hanya mengatakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi aku butuh penjelasan gitu. Ya. Tapi kan Jadi, kamu ya, bukan kerasukan. adikku ya. Rosa, kamu bukan Ya, Silakan kerasukan Bang kan? Lipin. Oke, jadi gini dia adikku Rosa. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu adikku ya, jika adik mengalami hal-hal yang demikian seperti kejadian-kejadian supranatural, it's okay. Tetapi memang adikku kita harus perlu uji. Ya, yang pertama adikku ya, bahwa Allah kita itu
Tuhan Yesus itu ya adalah sumber damai sejahtera. Apakah setelah adik mengalami hal itu, adik mendapatkan damai sejahtera dan sukacita? Oke. Nah, jika memang itu menuntun adik kepada kebenaran dan semakin mengenal Tuhan, maka itu bisa jadi sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Jadi kami pun di sini tidak berusaha menjadi hakim atas adik, it's okay, tidak. Ya, tapi kami mengasihi adik, mintalah kepada Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, yang maksud yang dibilang dengan Kak Mikana itu, dia seperti ini. Jadi dia kerasukan adikku dengan beda seperti adik. Adik kan misalnya seperti bisa melihat roh jahat, gitu kan? Iya, betul. Ya, seperti bisa melihat roh jahat ya. Jadi itu satu hal posisi yang berbeda. Ya, jadi kalau yang dibilang Kak Mikana itu artinya roh jahat itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya, itu artinya kerasukan. Ya, berarti kenapa roh jahat bisa masuk ke dalam tubuhnya? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus, kan gitu dia. Simpelnya ya. Jadi beda. Jadi kalau adik bukan, ya adik bisa melihat roh-roh jahat itu, ya kan? Nah, bisa melihat roh-roh jahat itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu kan dek, gini dia, makanya adik perlu uji. Jika memang nanti ya, dan minta kepada pendeta adik, ya, di mana adik digembalakan, bahwa firman Tuhan berkata, dek, kita harus waspada. Ya, dalam Korintus dikatakan bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, jadi di dalam kita Kristen tidak ada setan yang baik, ya. Di dalam kekristenan tidak ada. Ya, jadi jangan pernah kita terjebak dalam hal itu. Oke, adikku. Nah, yang ketiga yang saya mau penting jelaskan, apakah adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adikku? Iya, sudah, Kak. Sudah ya, dan percaya. Ya. Iya, percaya. Puji Tuhan. Ya, jadi Bukan Rosa, kamu percaya nggak kalau Yesus itu Bapamu yang baik? Amin. Percaya, Kak. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi gitu ya, Rosa ya. Jadi beda, jangan tertuduh dengan jawaban Kak Mikana yang kemarin. Jadi bukan seperti itu maksud Kak Mikana itu ya. Jadi Rosa tidak dikuasai roh jahat. Penjelasannya tuh karena mungkin Kak Miko kata-kata kemarin, jadi aku pengen tahu gitu apakah yang seperti ini Terbayang-bayang. karena